Shalom warga kerajaan. Banyak orang cuma senang musim semi dan suka dengan summertime. Tapi istri saya itu menarik sekali. Dia suka kalau melihat pohon-pohon yang berwarna coklat, orange, merah pada musim gugur. Kita pernah pergi ke satu tempat yang sangat indah namanya Chusaiko di daerah utara sana dekat Tibet ya, di China. Tetapi sayang kita datang tidak pada musim gugur. Sehingga daun-daunnya cuma hijau. Dan refleksi di danau itu cuma kelihatan hijau. Dan mereka berkata, kamu datang pada musim yang keliru. If you come on autumn or fall, akan begitu indah karena berwarna-warni. Karena itu ketika ada musim gugur dalam hidup kita pada saat ini, ketika penghasilan mungkin berkurang, ketika apa yang kita biasanya ada dan menerima juga tidak kita terima, just enjoy. Dalam Yakobus 1:12 kata, berbahagialah orang yang menghadapi berbagai percobaan dan lulus tahan uji. Dia akan menerima apa? Mahkota kehidupan. Mahkota sana Stefanus. Stefanus adalah mahkota untuk pemenang, ya. Karena Tuhan hanya memberkati di overcomer. Amin. Ada begitu banyak berkat untuk di overcomer apabila dia telah tahan uji. Ternyata selama ini saya sudah sampaikan bagaimana dalam minggu yang lalu orang itu harus mencapai lacking nothing. Apa yang kurang dalam hidup saya? Yang paling tahu istri saya. Dia bilang kamu tuh kurang sabar. Aneh sekali nama Chinese saya Jin atau Ren itu artinya dua ya. Yang pertama artinya sabar. Saya jadi kalau mestinya ganti nama bukan Pak Arifin, Pak Sabar. Dan yang satu lagi artinya baik. Kind. Jadi rupanya antara orang sabar dan orang baik itu dua sisi dari sebuah mata uang, ya. Kalau orang sabar biasanya baik dan orang baik biasanya sabar. Nah, saudara kekasihan Tuhan, waiting itu tidak mudah, saudara. Ya, barusan ini Pak Frankie ada di Jayapura di sebuah hotel, ya, meskipun itu suite room dari sebuah hotel itu tidak menyenangkan. Karena 3 bulan dia di sana tidak bisa ngapa-ngapain. Dan demikian juga mungkin banyak para saudara seperti itu. Tetapi saudaraku, untuk melatih kita sabar, kita harus masuk dalam satu keadaan. Baik kalau orang berkata, sampai kapan ini? Artinya kita belum sabar. Sabar sana makrotimia. Makrotimia. Panjang sabar. Panjang sabar dan kelemah lembutan itu saudara kembar, saudara. Berbagai orang yang lemah lembut sebab dia akan mewarisi bumi, kan? Iya kan? Dan firman Tuhan menjelaskan pada kita Yakobus 1:12 yang kita mau tunggu adalah bukan cuma sempurna, but the crown of life. Life di sana zoe, hidup yang kekal. Karena itu di dalam 2 Timotius pasal 2 digambarkan 3 golongan orang. Yang pertama prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Yang kedua seorang atlet yang menjadi juara. Dan yang ketiga seorang petani yang tekun, yang sabar, yang menanti hasil yang baik. Karena itu ketiga-tiganya memerlukan ketekunan, ya, kesabaran, ketekunan, ketahanan. Ini adalah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu membuktikan kualitas hidup kita. Ingat ya, bukan soal doing tapi being. Karena kita diciptakan menurut citra dan gambar Allah. Dan Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Tuhan memberkati kita semua. Makin sabar, makin tekun, dan makin kuat di dalam Tuhan. Bertahan menghadapi segala sesuatu. The crown of life tersedia untuk saudara saya. Haleluya, amin. Shalom warga kerajaan dimanapun Anda berada. Mari kita bersuka cita. Katakan kanan kirimu, kita bersuka cita karena Tuhan. Amin. Haleluya. Pegang hidupku tuntun
langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganku Tuhan, ku kan berjalan
Kami bawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami memberkati bangsa kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu atas bangsa kami Tuhan Yesus. Diberkati para pemimpin bangsa ini Tuhan. Bapak Presiden Bapak Jokowi, beserta wakil dan para menteri, diberkati semuanya dalam nama Yesus Tuhan. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat daripada Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Biarlah setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil adalah keputusan-keputusan ilahi. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun berada saat ini Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus, Engkau memberi kekuatan bagi hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada Bapa. Tuhan, Engkau tidak pernah terlambat menolong mereka dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau Allah yang tidak pernah terlambat menjawabnya Bapa. Oraba shandera lota sheralaba. Kurama syakalabaratalaba. Kuralaba syakaralaba tasandara. Kami berdoa bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada juga Tuhan. Tuhan, Engkau terlebih tahu daripada kami Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan biarlah selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar keluar dari mulut mereka ada puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi para anak-anak muda-Mu dimanapun berada di Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Bapak, Engkau akan pakai anak-anak muda-Mu ini Tuhan. Untuk mereka boleh menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Mereka boleh menjadi pengusaha yang takut akan Tuhan. Mereka boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan Yesus generasi-generasi ilahi ada di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk kota Jakarta dan sekitarnya Bapak. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan, semua dalam kendali Tuhan. Semua dalam kendali Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami Tuhan. Kami mau naikkan pujian syukur bagi-Mu lebih lagi. Sebab kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Engkau yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord, our God. Oh, praise the name, oh praise the name of the Lord.
Haleluya. Thank you Lord Jesus. We praise your name forevermore. Thank you Lord. Sebab Engkau Allah yang tidak pernah terlambat menolong kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Makasih Yesus. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Engkau selalu memberkati Tuhan. Engkau selalu melindungi kami Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh menikmati hari lepas hari pemeliharaan Tuhan atas kami. Bukan oleh kuat dan gagah kami. Terima kasih buat kemurahan demi kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan demi kebaikan-Mu. Tak henti-hentinya kami menaikkan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Sebab kami ada karena Tuhan. Tuhan berkati seluruh umat-Mu pagi hari ini. Tuhan melawat mereka. Tuhan tilik satu persatu. Dan Roh-Mu bekerja untuk menguatkan setiap kami ya Tuhan. Dengan kuasa firman-Mu, nasihati kami, kuatkan kami. Berbicara ya Tuhan. Serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasihi, jemaat Tuhan. Saya tahu bahwa tangan Tuhan memelihara kita. Saya percaya bahwa kasih setia Tuhan tetap memagari kehidupan kita semuanya. Saya berdoa supaya Bapak Ibu tetap dalam keadaan yang sehat, yang segar, ya, dan tentunya terus berbuah-buah bagi Tuhan. Ya. Saya ngerti bahwa kesulitan demi kesulitan yang kita sedang hadapi ini, saya tahu tekanan demi tekanan yang kita hadapi, ya, sudah hampir 4 bulan ini kita lalui, ya, bersama dengan Tuhan, dan kita akan lalui terus bulan demi bulan ke depan dengan berkemenangan bersama dengan Kristus Yesus Tuhan. Saya tahu bahwa goncangan yang Tuhan izinkan terjadi, mungkin banyak hal yang kita tidak ngerti, tapi saya percaya tetap dalam kontrol Tuhan. Tuhan tetap punya tujuan, ya. Tuhan tetap, karena Tuhan berfirman kan, Tuhan goncangkan segala sesuatunya, ya. Pak Arifin berkata itu seperti musim gugur, semua berguguran, saudara. Ya. Bisnis kita, keuangan kita, ya, dan banyak hal yang lain, saudara. Ya. Fondasi-fondasi hidup kita mulai digoncang sama Tuhan, karena Tuhan memang kepingin kita punya fondasi kuat hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ya, ada rumah-rumah, kata firman itu yang nanti roboh, kerusakannya hebat. Karena dibangun di atas dasar pasir. Ya, makanya kita perlu untuk mengenali Kristus semakin dalam, Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur ada rumah tangga juga rumah tangga yang semakin kuat satu dengan yang lain. Ya, karena mereka berespon dengan benar, menyikapinya. Ada banyak orang belajar rendah hati, ya. Karena dengan rendah hati itulah akhirnya terbangun kekuatan demi kekuatan. Saya bersyukur ada orang-orang yang semakin dekat, semakin menikmati keluarga, semakin kuat hubungan satu dengan yang lain. Tapi juga kita mendengar ada begitu banyak juga keluarga-keluarga yang mengalami kehancuran. Saya berdoa supaya setiap kita semakin kuat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu, kesulitan yang kita alami ini, tekanan yang kita alami, harus kita sikapi dengan cara pandang yang benar. Sebab Kristus Yesus Tuhan kita tetap hidup di dalam tujuan. Ya. Dia itu melihat kita sebagai tubuhnya ini, dia melihat kita sebagai mempelainya suatu hari nanti yang dewasa. Jadi Tuhan kepingin banget, Tuhan sudah rancang buat kita. Bahwa dia, kita ini sebagai tubuhnya akan menjadi mempelainya suatu hari tanpa cacat,
dan celah, kata firman. Bahkan di dalam Efesus 4 itu Tuhan perlengkapi orang percaya juga dengan tujuan untuk kedewasaan, keserupaan dengan Kristus. Kata-kata ini, kalimat ini akan terus kita dengar, sebab ini goal, ya, ini tujuan dari kehidupan saudara dan saya. Dan tekanan demi tekanan yang kita lalui ini adalah cara Tuhan. Salah satunya adalah untuk menguatkan kita yang di dalam kita ini, saudara, ya. Manusia rohani kita semakin kuat, semakin menyerupai dengan Kristus. Karena kalau akar kita tidak dalam, ini seperti pohon yang kena angin besar, dia gampang tercabut, Bapak Ibu. Tapi kita harus punya akar yang makin dalam dan makin dalam pengenalan kita akan Kristus Yesus Tuhan. Tadi saya katakan bahwa Tuhan sedang merancang tubuhnya, yaitu Bapak Ibu, saya dan setiap kita, untuk menjadi dipersiapkan sebagai mempelainya yang dewasa. Dan pagi hari ini saya ingin kita mengajak kita untuk kita belajar bersama-sama dari tubuh kita, ya. Di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Efesus 4 ayat yang ke-16. Dikatakan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ayat ini Paulus mengajar bagaimana Tuhan memakai hamba-hambanya untuk memperlengkapi kita orang-orang kudus, yaitu setiap kita yang percaya Yesus diperlengkapi, disetel sama Tuhan, disempurnakan supaya bertumbuh dewasa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, makanya kita harus tahu bahwa Tuhan itu mendesain tubuh kita dengan anggota-anggota tubuh yang beragam, ya, supaya Alkitab tadi berkata bertumbuh bersama-sama ke arah Kristus dan dibangun di dalam kasih-Nya. Dan ini waktu yang saya pikir tepat banget bagaimana anggota tubuh kita itu mempraktekkan gaya hidup Kristus dalam kehidupan kita. Ini waktu yang pas, ya, karena kecenderungan manusia di tengah-tengah tekanan dan kesulitan, kadang-kadang ego kita makin tinggi, ya. Tapi kita mau belajar, bahkan di tengah tekanan kesulitan pun kita mau praktek benar yang namanya gaya hidup Kristus dalam kehidupan kita. Yuk kita belajar bersama-sama. Saudara, yang pertama kita belajar bahwa Tuhan itu merancang setiap anggota di dalam tubuh kita itu untuk saling membangun, untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Puji Tuhan, tengah-tengah kesulitan ini banyak orang sudah mulai praktekkan ini. Saling menopang. Beberapa minggu lalu kita belajar bagaimana kita menjadi support system, ya. Kita menjadi bagian dari orang-orang yang menopang, menguatkan satu dengan yang lain. Saudara, Bapak, Ibu, anggota tubuh kita ini didesain Tuhan untuk itu, ya. Bukan sebaliknya, saudara, untuk bersaing satu dengan yang lain, melukai satu dengan yang lain. Tidak, ya. Tangan kanan ini memang punya kemampuan kekuatan yang lebih, ya. Tapi tangan kanan ini difungsikan Tuhan untuk menopang anggota tubuh yang lain. Bukan untuk justru melukai anggota tubuh yang lain. Tapi kenyataan dalam kehidupan kita, seringkali kita lakukan hal yang tidak sesuai rancangan Tuhan. Kita justru saling bersaing satu dengan yang lain. Kita justru saling melukai dengan perkataan kita satu dengan yang lain. Kita bahkan bisa memecah belah satu dengan yang lain. Bapak Ibu, itu bukan rancangan Tuhan. Tapi desain Tuhan atas setiap anggota tubuh kita adalah untuk saling mengasihi, saling membantu. Karena setiap anggota tubuh punya kelebihan dan kekurangan. Kekuatan yang lain untuk menopang kelemahan yang lain. Kita diajar untuk rendah hati. Di tengah musim ini, ada banyak orang egonya sombong, tidak perlu bantuan. Tahu ada masalah, kalau orang rendah hati dia datang untuk minta pertolongan. Bapak Ibu,
Saya sadar saya juga punya keterbatasan. Saya perlu orang lain. Saya harus mengakui pada orang-orang sekeliling saya, tolong kerjakan ini. Karena saya tahu ada banyak kekurangan. Tapi juga saya memakai semua kelebihan yang Tuhan beri buat hidup saya. Untuk menolong banyak orang. Untuk memperlengkapi banyak orang. Saudara, ayo kita belajar di musim ini. Untuk gaya hidup Kristus ini kita praktekkan dalam hidup kita. Ingat, anggota tubuh didesain untuk berfungsi satu dengan yang lain. Mengokohkan. Ayo pakai perkataan kita untuk membangun satu dengan yang lain. Nasihati, saling membantu satu dengan yang lain. Dan Bapak Ibu sudah kerjakan itu di tengah-tengah musim ini. Haleluya. Tapi jangan ego. Bayangkan kalau setiap anggota tubuh kita ini ego satu dengan yang lain. Dia tidak pedulikan anggota yang lain. Oh, kita akan menjadi tubuh yang sakit. Yang gampang capek, yang gampang lelah. Saudara. Tapi kalau setiap anggota ini berfungsi. Tadi saya tekankan kata ini, berfungsi. Karena itu desain Tuhan. Ayo berfungsi. Temukan fungsimu di dalam tubuhnya. Di tengah-tengah komunitas. Berfungsi, saudara. Ayo kita praktekkan gaya hidup Kristus itu dalam kehidupan kita. 1 Korintus 12 ayat ke-21 dikatakan begini. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Kalau ego-ego satu dengan yang lain merasa tidak membutuhkan. Tuhan tidak desain untuk itu. Ya. Ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda ini saling memperhatikan. Saling memperhatikan. Kalau ada yang lemah, ayo kuatkan, doakan. Kalau ada yang mau dibantu, dibantu Bapak Ibu. Bisa enggak kita saling melukai? Bisa aja Bapak Ibu. Ya. Di rumah mungkin suami istri. Bisa aja saling salah ngomong satu dengan yang lain. Bisa aja. Tapi dengar, kita juga harus praktekkan saling mengampuni satu dengan yang lain. Karena kasih Tuhan itu bisa menyembuhkan semua luka kita. Praktekkan itu Bapak Ibu. Tidak mudah, tapi kita harus praktekkan itu. Apa yang di dalam kita yaitu Kristus yang tinggal di hati kita. Kita praktekkan melalui kasih satu dengan yang lain Bapak Ibu. Wah, itu akan menjadi sesuatu yang indah bukan? Nah, saya percaya kalau ini kita kerjakan satu dengan yang lain, kita akan bersama-sama bisa melewati musim ini sampai selesai. Bersama-sama. Karena setiap kita berfungsi satu dengan yang lain. Untuk saling menguatkan, saling mengokohkan, saling membantu, saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita akan melalui bersama-sama itu. Wow. Yang kedua, Tuhan merancang batasan setiap anggota tubuh kita. Setiap anggota tubuh kita ini Tuhan sudah kasih batasan satu dengan yang lain. Saya baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 18. Dikatakan, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Dikatakan secara khusus. Jadi kita ini spesial Bapak Ibu. Kita ini khusus ya. Ditempatkan Tuhan sesuai kemampuan kita, saudara. Jadi yuk kita enjoy. Kita punya rasa aman, kita sukacita menjadi diri kita, saudara. Repotnya kalau kita itu banding-bandingkan dengan banyak orang kehidupan kita. Karena Tuhan itu secara khusus. Makanya temukan yuk kekhususan itu yang Tuhan beri buat kita. Karunia kita, bakat kita. Semua potensi kita. Itu khusus Tuhan beri buat kita. Jadi jangan banding-bandingkan kehidupan kita dengan banyak orang. Kita boleh belajar dari banyak orang. Tapi saudara harus temukan kekhususan itu. Kalau kita tahu kekhususan kita ini, maka kita tahu batasan apa yang kita bisa kerjakan dan apa yang kita tidak boleh kerjakan. Dan izinkan orang lain mengerjakannya. Katanya Tuhan kasih batasan fungsi yang berbeda-beda. Tangan kanan berbeda dengan tangan kiri. Mata, hidung,
Semuanya punya batasan. Ya, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita tahu batasan ini, itu akan menolong kita supaya kita itu tidak melewati batas. Orang kalau melewati batas itu membuat kita stres. Apalagi dikerjakan terus-menerus, Bapak Ibu. Ya, wow, itu membuat kita stres, Bapak Ibu. Ya, tapi bukankah hidup kita didesain untuk menikmati damai sejahtera Tuhan? Ya. Moto gereja kita itu adalah we help you to fulfill your destiny. Ya, kita akan tolong Bapak Ibu yang tidak ngerti tujuan hidup, tidak ngerti fungsinya apa. Ayo datang ke kami, tidak apa-apa. Kami akan tolong untuk Bapak Ibu semuanya, jemaat Tuhan, untuk kenali fungsimu di dalam tubuhnya. Haleluya. Ya. Jadi kita punya batasan mental kita juga berbeda. Kemampuan menanggung tekanan kita juga berbeda, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita harus tahu ini, menyadari ini. Kalau kita tahu fungsi kita, maka kita tahu batasan apa yang kita bisa kerjakan dan kita tidak bisa kerjakan. Ya, saudara, ini akan menolong kita untuk kita mengurangi stres dalam kehidupan kita. Bayangkan Bapak Ibu, kalau tangan kanan kita ini mengerjakan fungsi dari kaki terus menerus, saya percaya tangan kanan akan kelelahan, mungkin bisa hancur ini saudara. Ya. Karena batasan tadi Bapak Ibu, ya. Dan sebaliknya, ya, kalau kaki ini berfungsi sebagai tangan secara terus menerus, maka akan mengalami tekanan yang hebat Bapak Ibu. Dan kehidupan kita juga akan mengalami begitu kalau kita mengerjakan di luar batasan terus menerus Bapak Ibu. Ya. Ayo kenali itu. Nah, kalau kita tahu ini, batasan ini, itu membuat kita hidup enjoy, Bapak Ibu. Kita ngerti kekhususan yang Tuhan beri buat kita. Itu membuat kita pede dalam kehidupan kita. Ya, karena tahu kekhususan yang Tuhan beri buat kita. Kita tidak perlu jadi minder, jadi orang. Haleluya, puji Tuhan ya. Karena kita tahu ada banyak kelebihan yang Tuhan beri buat kita. Yang membuat kita bisa berfungsi, jadi berkat. Jadi berkat itu membawa sukacita. Begitu banyak orang diberkati lewat hidup kita. Wah, sukacita melimpah dalam hidup kita. Haleluya. Ya, makanya di dalam Alkitab itu Tuhan itu kasih pasang demi pasangan, saudara. Kalau saudara lihat di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, hamba-hamba Tuhan, ya itu Tuhan pasangkan. Ya, temukan dengan orang-orang yang memang Tuhan desain untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya. Musa dengan Harun. Kenapa Musa dikasih Harun? Karena apa yang tidak dimiliki oleh Musa ada pada Harun. Musa tidak pandai ngomong, tapi Harun pandai ngomong, Bapak Ibu. Ya, nah ini saling melengkapi, Bapak Ibu. Tuhan tahu kalau Musa sendirian yang menghadapi Firaun, karena dia tidak pandai ngobrol, tidak pandai berdiplomasi, Bapak Ibu. Ya. Dia stres kalau terus-menerus itu lakukan. Paulus dengan Barnabas juga. Paulus menyadari, Paulus orang yang rendah hati. Dia tahu ada banyak bagian pelayanannya yang dia tidak bisa kerjakan. Dan dia butuh orang lain. Ada Barnabas, saudara. Ya, yang melengkapi. Demikian juga hidup kita. Khususnya di dalam rumah tangga, Bapak Ibu. Suami istri. Ingat suami-suami. Ada bagian dalam hidup kita itu yang bisa dikerjakan oleh istri kita. Demikian sebaliknya, bukankah indah kalau kita bisa saling melengkapi, Bapak Ibu? Tapi kadang-kadang ego kita lah yang kadang-kadang membatasi itu semuanya. Ya, kesombongan kita itu, saudara. Ya. Ayo, kita belajar bersama-sama. Tuhan tahu kapasitas itu. Makanya Tuhan kasih anggota-anggota tubuh yang lain untuk menolong semuanya. 1 Korintus 3 ayat yang ke-6. 1 Korintus 3 ayat yang ke-6. Paulus menulis begini, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Paulus itu menyadari, dari sini kita belajar bahwa Paulus juga menyadari keterbatasan. Dia tahu Tuhan sudah kasih batasan nih, dia menanam. Dia bisa enggak menyiram? Bisa. Tapi dia tidak kerjakan terus menerus itu, karena dia tahu fungsinya. Demikian dengan Apolos. Fungsinya dia menyiram, Bapak Ibu. Tuhan sudah kasih batasan dalam kehidupan kita. Jadi jangan kerjakan pekerjaan, tugas, fungsi apapun di luar kemampuan yang Tuhan beri kepada kita secara terus menerus.
Mungkin secara situasional masih memungkinkan untuk sesaat waktu itu Bapak Ibu. Tapi jangan kerjakan dengan terus menerus saudara. Izinkan dengan rendah hati anggota tubuh yang lain untuk memperlengkapi setiap kita. Bukankah indah kita? Bukankah kita menjadi manusia yang semakin kuat harusnya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita bisa menikmati itu. Dua hal ini kita mau belajar bagi hari ini Bapak Ibu. Ya. Jadi ayo kita berfungsi sebagaimana Tuhan fungsikan di dalam tubuh kita. Kita menjadi anggota tubuh yang mana? Ya. Ayo nikmati itu. Enjoy, rasa aman di situ Bapak Ibu. Ya. Tidak usah cemburu dengan yang lain. Tidak usah banding-bandingkan dengan yang lain. Karena Tuhan sudah desain. Tuhan sudah tempatkan kita dengan kekhususan yang Tuhan beri. Ada banyak bagian tubuh kita yang tidak kelihatan juga saudara. Ya. Tapi itulah memang Tuhan sudah desain. Jadi ayo jangan pernah iri hati satu dengan yang lain. Tapi saudara mesti belajar untuk rendah hati. Hargai kekhususan fungsi yang Tuhan beri. Karunia demi karunia yang Tuhan beri buat kita. Yang penting berfungsilah sesuai karunia itu saudara. Ya. Yang kedua kita belajar pagi hari ini untuk kenali batasan demi batasan dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak stres berlebihan Bapak Ibu. Ya. Ayo kita kenali batasan yang Tuhan beri. Apa yang mampu kita kerjakan dan apa yang kita tidak mampu kita kerjakan. Kalau kita kenali itu, maka damai sejahtera Tuhan turun atas kita. Kita menjadi orang yang bersuka cita dalam kehidupan ini. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ya. Ini doa kami, ini doa saya juga. Supaya di tengah pandemi ini, Bapak Ibu setiap kita termasuk saya tetap berfungsi. Ya, tetap bergerak saudara. Tetap mempraktekkan gaya hidup Kristus di tengah-tengah kehidupan setiap kita. Haleluya. Puji Tuhan. Doa saya Bapak Ibu semuanya kuat di dalam anugerahnya. Kita bersama-sama akan lalui musim ini ke depan. Kita tidak tahu ke depan bagaimana, kita tidak tahu persis ya. Tapi kalau kita lakukan bersama-sama dengan fungsi kita masing-masing, ya, bergerak saling satu dengan yang lain, wow, kita akan kuat bersama-sama. Tidak ada satupun lemah di tengah-tengah kita. Ini doa saya, anugerah Tuhan limpah buat kita semuanya. Amin. Amin. Mari jemaat yang ada di rumah, saya percaya Tuhan ada bersama kita. Tuhan tahu persis apa yang menjadi pergumulan kita semuanya. Saya mengajak semua jemaat yang ada di rumah. Saya tidak tahu apa yang menjadi beban, pergumulan apapun. Tapi ayo kita bersama-sama menyampaikan semuanya kepada Tuhan. Tuhan sumber pertolongan kita. Tuhan sumber kekuatan kita. Izinkan Tuhan menjamah setiap kita. Izinkan Roh Kudus memberi kekuatan yang baru buat kita. Terima kasih Tuhan. Biar pujian ini boleh menguatkan setiap kita. Menjadi seruan setiap kita. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku
seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Akan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Makasih, kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat atas kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu saat ini. Tubuh dan darah-Mu menjadi sumber kekuatan yang baru buat kami. Kalau ada yang lelah, Tuhan Kau memberi semangat yang baru ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari Bapak Ibu persiapkan roti dan anggur bersama-sama. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Nya. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari mengangkat roti sambil bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih. Kami akan terus mengingat pengorbanan-Mu atas kami. Kami tidak akan pernah lupa kasih-Mu buat kami. Di tengah-tengah musim apapun Kau ada bersama kami ya Tuhan. Bahkan Kau hadir, Engkau ada di dalam kami. Kami percaya ini adalah tubuh-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Percayakah Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat tinggi ini, persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari makan dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat cawan anggur. Sambil semua yang ada di rumah jemaat Tuhan boleh menyampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Boleh menaikkan doa-doa permohonanmu kepada Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Tuhan Kau mendengar jeritan umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Kau mendengar setiap seruan kami umat-Mu. Engkau yang kami andalkan. Tidak ada yang lain ya Tuhan. Kami mempercayai hanya Engkau. Tuhan dengar jeritan umat-Mu. Tuhan Kau lihat setiap tetesan air mata umat-Mu ya Tuhan. Engkau mendengar kami. Terima kasih Tuhan Kau sumber pengharapan buat kami. Lawat kami, lawat umat-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sambil mengangkat cawan anggur, sambil bersyukur kepada Tuhan. Percayakah Bapak Ibu bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini, persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus Tuhan. Mari menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Sambil mengangkat kedua tanganmu, nyatakan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih
percaya Roh Kudus sedang melawat kita. Aku percaya Roh Kudus sedang menjamah setiap pribadi kita. Aku percaya Roh Kudus sedang menyembuhkan, sedang memberi kekuatan yang baru, memberi kesegaran. Yes, Jesus, yes. Tuhan, Kau melihat kami. Engkau yang melawat kami, Tuhan. Melawat umat-Mu. Melawat umat-Mu. Oh, Jesus. Jesus, Jesus. Oh, Yesus, Yesus, Tuhan sama umat-Mu. Sama umat-Mu, Tuhan. Oh, kekuatan yang baru, Tuhan limpahkan. Luar biasa. Terus menjamah kami. Terus menjamah umat-Mu, Tuhan. Haleluya. Terus Roh Kudus, Tuhan. Yes, Lord. Yes, Jesus. Ya Tuhan, ya Tuhan. Yes, Lord. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lagi katakan di saat
Mari angkat kedua tangan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya tangan anugerah-Mu menyertai kami dan seluruh umat-Mu ya Tuhan. Saat ini berkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati rumah tangga demi rumah tangga. Karuniakan kerukunan di tengah-tengah mereka. Kehadiran-Mu nyata atas umat-Mu ya Tuhan. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka. Berkati bisnis umat-Mu ya Tuhan. Mujizat demi mujizat-Mu Tuhan kerjakan terus atas umat-Mu. Biar mereka mengalami Tuhan yang hebat itu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus bekerja atas umat-Mu. Keluar masuk mereka dalam pemeliharaan dan pelindungan Tuhan yang sempurna. Tidak ada seorang pun yang sakit ya Tuhan. Semuanya sehat oleh anugerah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan umat-Mu dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan kebenaran-Mu. Mulai siang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang percaya diberkati dan siap jadi berkat. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik.